Kayu manis gitu kan. Mau diapain caranya? Ya macam-macam. Kalau teman-teman mau cemplungin ke air juga bisa, namanya infus water. Atau Anda kasih air panas juga boleh, ya. Atau Anda jadikan dia sebagai makanan atau lauk juga boleh. Contoh, Anda bikin sup ada kayu manisnya. Kalau bikin sup ada kayu manisnya, jangan cuman makan isi supnya aja, tapi kuahnya juga diminum. Karena di situ ada obatnya. Ketumbar kita bisa pakai untuk jantung, katakanlah, jahe untuk pencernaan, kunyit untuk darah, banyak sekali. Tempe itu teman soto yang luar biasa. Ya. Sayangnya di Surabaya ini belum ada soto sehat. Soto sehat itu apa? Saya ajarin ilmunya. Nasinya pakai brown rice, pakai beras coklat. Atau kalau enggak pakai sorghum. Oke? Pakai ayamnya kuah sotonya, kaldunya itu bisa pakai kuah kaldu soto, pakai kuah biasa, atau pakai kuah kaldu dari jamur juga sehat. Ayamnya ayam organik atau ayam kampung. Cabenya bukan cabai kemasan tapi cabai yang sehat. Itu jadi soto yang sehat. Kalau begitu sotonya saya mau makan. Bapak Ibu sekalian di sini yang mengambil tanggung jawab ini untuk menyiapkan makanan sehat untuk umat. Ini pasarnya ini sekarang. Paham ya? Yang tadi jualan gorengan, ubah gorengannya. Yang jualan bubur ayam bisa diganti? Bisa, serius. Yang jual nasi goreng, nasi gorengnya jangan digoreng. Oh, gak percaya dia. Nasinya pakai nasi coklat, yang beras coklat atau brown rice. Kan dia lebih stok gitu kan. Lalu Anda kukus, kemudian Anda masukin tomat, Anda masukin zaitun, Anda masukin suiran ayam, Anda masukin lada, Anda masukin apa tuh namanya, garam, udah jadi nasi yang tapi bukan goreng. Kenapa harus digoreng gitu loh? Minyak, karena minyak masuk ke dalam pencernaan kita, masuk kepada tubuh kita, bikin mukus, bikin lendir. Tuh, makanya biasanya kalau Anda pengen bagus bacaan Qur'annya jangan banyak-banyak minyak. Gitu, salah satu caranya. Rempah dan rimpang. Jadi rempah, jadi ada probiotik, ada prebiotik, ada rempah, ada rimpang. Maka berdekatlah atau mungkin bersahabatlah dengan itu. Terus juga teman-teman sekalian, ada banyak cara kita, mungkin terakhir sebelum kita tanya jawab, ada banyak cara kita untuk mendapatkan manfaat lebih dari minuman kayak begini, ya. Ini kan air biasa kayak begini kita minum dapat mineralnya, tapi kita bisa tambahkan atau kita cemplungkan di sini ya kayak buah atau sayur atau mungkin rempah-rempah juga kita bisa cemplungin. Tapi ada caranya, ada ilmu baru ternyata. Jadi kalau Anda pengen dapatkan manfaat lebih dari makanan atau mungkin rempah kayak begini, maka cara paling mudah agar dia lebih larut dalam air seperti ini, maka rempah ini jahe kayak begini ya, itu Anda parut ya, gitu kan. Dapat tuh hasil parutannya, masukin ke sini, nggak usah banyak-banyak, mungkin setengah itu cukup lah. Anda kocok-kocok, nanti campurin madu sedikit sampai dia manis secukupnya. Tunggu nanti dengan kocokan tadi, maka bahan pada jahe ini akan terlarut dalam air. Maka apa yang terjadi? Bahan tadi sudah berubah lebih kecil molekulnya. Jadi ketika Anda minum jahe yang dicemplungin langsung sama jahe yang Anda parut kayak tadi itu lebih bagus yang diparut. Ini kan ilmu ibu jamu, betul kan? Mereka udah ajarin kita sebenarnya. Jadi kalau mau bikin infusan itu diparut aja dulu. Ya, semakin kecil molekulnya dan semakin terlarut dia dalam air tadi semakin bagus dan semakin gampang terserap. Air kelapa contohnya, air kelapa itu ada mineralnya, ada. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Karena mineral pada air kelapa tadi larut dalam kelapa secara keseluruhan, maka nggak kelihatan mineralnya. Sama kayak tadi ini. Jadi ketika dia sudah terlarut dalam air ini, maka itu efeknya luar biasa. Dan mulai biasakan. Ya mungkin ada di mahasiswa atau siapapun lah, tidak hanya mahasiswa, itu kita bisa ajak orang lain untuk hidup sehat. Dan itu akan jadi pahala kalau kita niatkan untuk Allah. Ya, air putih kayak begini kita bisa masukin air kayak begini kan bisa. Potong, masukin, kasih jahe mungkin, atau kasih serai juga bisa. Air ini akan tertopping, ya, akan dapat atau akan punya manfaat lebih dari sekedar air putih biasa. Itu salah satu caranya. Dan ketika orang lain lihat dan dia ngikutin kita, insya Allah kita dapat pahala kalau itu bisa, atau lagi kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Dan di sini semua ada obatnya. Dalam ini ada obat.
Allah membenamkan. Contoh mungkin nanas. Nanas ini luar biasa loh. Kenapa luar biasa? Bonggolnya nanas ini kalau ketemu dengan habatus sauda, dia akan jadi obat alergi yang sangat baik. Bonggolnya. Apa bahasa sini bonggol? Tengahnya itu loh. Hah? Ya itulah pokoknya. Biar nggak lama. Di tengahnya nanas itu Anda ambil, ya. Kemudian Anda blender sama habatus sauda, maka itu akan jadi obat buat alergi, sinusitis segala macam. Insya Allah akan terbantu dengan itu. Ya. Di blender. Mie, apa tuh? Pepaya. Ya. Kok jadi pepaya sih? Ngetes. Kurang tempe. Kita sekarang aliran tempe ya. Aliran tempe mentah ya. Jakarta kabarnya tempe habis. Karena banyak kajian JSR membuat orang jadi mencari tempe. Tapi memang luar biasa efeknya. Ya. Apalagi teman-teman bisa bikin jus tempe. Tempe itu kalau Anda jus sama kurma, enaknya luar biasa. Ketawa dia. Tempe ketemu kurma, kasih jahe sedikit, kasih garam. Itu mengenyangkan sampai sore. Proteinnya ada, probiotik ada, prebiotik ada, mineralnya ada. Selesai. Ya. Dan juga bisa untuk bubur bayi. Ya. Jadi semangka kayak begini, ya. Mulai dari kulit hijaunya, kulit putihnya kalau yang merah atau kulit kuning kayak begini, sampai dagingnya, sampai ke bijinya, semuanya manfaat. Semua manfaat. Maka makan semangka itu paling bagus semuanya. Tapi kan nggak lazim. Nggak lazim kan? Maka cara mudahnya agar kita mendapatkan bahan pada semangka ini secara utuh, ya potong aja semangkanya, masukin semua ke dalam air. Kan gitu. Seperti itu polanya. Maka ketika kita mengimpus pakai kurma, sebenarnya kurma tuh bijinya bagus loh. Biji kurma tuh bagus. Bisa dibikin kopi. Biji kurma itu kita sangrai, kita panaskan, nanti habis dikeringkan, nanti bisa kita giling, ya itu bisa jadi kopi kurma, kopi biji kurma, itu sehat. Ya. Maka kalau kita lihat kayak begini teman-teman sekalian, maka ucapkanlah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Siapa yang menyusun ini semua? Siapa yang menyusun titik-titik nanas gini? Allah semua yang susun loh. Ketika pohon, jadi lihat bagaimana Islam mengatur dengan sangat sempurna kehidupan ini. Siapa yang paling besar zakatnya lingkungan orang secara umum? Itu petani. Kenapa? Karena petani ketika dia tanam, katakanlah misalkan nih, misalkan ini biji semangka, ya, dia tanam masuk ke dalam tanah. Habis itu dia ngapain? Dia cuma siram, tutup tanahnya, dia siram, kasih pupuk lah. Siapa yang tumbuhkan akarnya? Allah. Siapa yang tumbuhkan pohonnya? Siapa yang tumbuh? Semuanya Allah yang urus. Kontribusi dia terhadap semangka tadi itu kecil sekali. Maka karena kontribusi Allah yang besar, zakatnya lebih besar gitu loh. Begitu ceritanya. Maka kalau kita ngelihat beginian, ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau, Allah semua yang membuat ini semua. Menciptakan. Maka kita, ya saya katakan, disitulah Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk apa? Untuk kita mengenal Allah. Karena ada misalkan ada kayak begini bentuknya kayak ureter, kayak saluran kencing. Memang ternyata kayu manis itu memang kita bisa pakai sebagai obat untuk saluran kemih. Zaman dulu kan begitu. Kalau kita lihat misalkan kayak begini, ini kan ada jahe, ada kunyit, bentuknya kan nggak beraturan. Maka kalau nggak beraturan itu kita kembalikan kepada diri kita atau diri manusia zaman sekarang, itu manifestasinya tuh mirip dengan kondisi kanker. Kanker itu kan tumbuhnya nggak beraturan. Maka jahe, kunyit atau rimpang-rimpang ini memang dia punya peran sebagai anti kanker. Zaman dulu kan nggak ada sains. Di situ Allah ingin menunjukkan kepada kita semua. Darah, misalnya kita bicara darah bagaimana itu berwarna merah, dan Allah tunjukkan kepada kita semua. Ada ciptaan Allah itu yang berwarna merah. Contoh kita kan kayak ini buah naga atau buah bit kan warnanya merah. Jadi dimanapun kita melihat, disitulah kita melihat wajah Allah, gitu. Dan semakin kita mengenal Dia, maka kita akan semakin banyak bersyukur, ya. Dengan apa-apa yang diciptakan di atas bumi, tinggal kita manfaatkan saja.
seledri misalkan kayak begini. Salah satu sayuran yang paling baik yang saya sangat sarankan untuk darah tinggi, termasuk bagi orang-orang yang juga kena seperti tiroid gitu kan. Seledri merupakan salah satu yang bisa kita pakai untuk mendetoks badannya, karena merupakan salah satu sayuran yang sangat tinggi antioksidannya dan dia bisa memperbaiki badan kita, detox. Ini juga, kalau Anda lihat ini apa, daun apa? Kelor. Kemangi. Daun mint ya. Bau kan? Mint. Jadi daun ini kan bau wangi. Dia punya semacam bahan yang menguap. Maka ini bisa Anda pakai sebagai obat batuk. Ya, ketemu sama jahe, rendam sebentar sama air panas, wangi keluar, kasih madu, itu obat batuk. Sesimpel itu. Asal kita mau belajar, kita kembalikan semua kepada tanah, kepada apa yang Allah ciptakan di atas buminya ini. Sesimpel itu. Dan Allah nanti akan kasih petunjuk, serius. Bayangkan, saya pernah dapatkan ibu-ibu gitu kan, pernah share, dia cerita suaminya bukan nikah lagi, tapi suami itu ubannya hilang. Ya, ubannya itu mulai satu persatu hilang gara-gara ini ketumbar. Saya nggak heran, kenapa nggak heran? Ya karena memang di sini banyak antioksidannya. Atau juga kemarin pernah saya posting itu juga di Instagram juga, itu ada ibu-ibu cerita suaminya tuh kepalanya rambutnya rontok gitu kan, kayak botak gitu lah. Kemudian sama dia kasih suami tadi rimpang-rimpangan. Ada jahe, ada apa segala macam, kemudian rimpang tadi sama dia diparut, dihancurin, itu dibalurin ke kepalanya dan rambutnya tumbuh coba. Serius. Tidak heran. Ya karena dia menghangatkan, dia memperbaiki. Jadi kebanyakan rambut nggak tumbuh itu karena emang timbunan lemak di sini. Gitu. Makanya salah satu terapi yang kalau bicara tentang rambut alopecia gitu yang saya juga sarankan bagi orang-orang yang alopecia adalah dengan cara dibekam. Bekam itu bisa menumbuhkan rambut. Ya, seperti itu.